Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel ini di Nuri saja. Sore ini saya habis sholat asar, kemudian mau melihat piaraan ya. Ada burung kutilang. Kutilang. Banyak yang tidak menghargai burung kutilang, tetapi ini kalau dibuat kita nggak bisa dengan mesin apapun, nggak akan bisa membuat burung kayak kutilang. Dan sebenarnya burung kutilang sangat pintar. Kebetulan saya ini mengasuhnya sejak masih kecil, dan sempat kita lepas. Saya lepas ya, kemudian dia pergi kemana-mana, terus hinggap lagi di sini, saya masukkan lagi 2 kali, tapi semakin jauh lama-lama. Akhirnya saya masukkan di kandang, dan dia ocehannya macam-macam, tidak sekedar rasa kutilang, macam-macam ya. Terojokan bisa, kemudian burung kacer bisa ya, gelatik, bahkan ya intinya banyak lah. Nah, kemudian ini ada garangan ya, ini garanganku. Garangan biasanya saya lepas, tapi karena saya sibuk saya tidak lepas, khawatir nanti semakin jauh. Karena kadang-kadang masih ada pemburu sekarang. Ya, tahu sendirilah, garangan itu sekarang banyak diburu. Nah, ini saya punya kebun, ini berapa hektar ini nggak tahu. Di sini saya ingin sedikit membagi tips untuk Anda bagaimana menghargai hari-hari Anda, detik demi detik, menit demi menit. Makanya jangan heran kalau channel saya ini campuran, karena saya begitu menghargai kegiatan-kegiatan harian saya, dan itu menjadi sebuah kenangan. Asal itu positif, insya Allah saya vlog. Nah, contohnya ini. Halo, hati-hati. Nah, saya ini sudah penuh rumahnya ya, bila dikatakan tidak bisa nanam-nanam. Saya punya ini sedikit badan jalan ini saya tanam. Ada mangga, ini mangga Indramayu. Dulu besar, udah tinggi sekali, karena buahnya sangat banyak dan sering jatuhin genteng asbes, jadi saya potong. Nah, ini tumbuhannya ini seperti ini ya, pelem cengkir Indramayu. Dan saya lebih suka nanam dari biji. Anehnya ini meskipun biji, tapi dulu cepat berbuahnya. 5 tahun sudah berbuah ya, dan banyak buahnya. Ini 2 pohon ini jadi 1. Kemudian ini ada kates. Mungkin banyak orang yang kadang berbicara, kates kok ditanam di sini ya, karena kebutuhan. Kates ini anak-anak suka buah pepaya, karena sehat juga menyegarkan ya. Jadi kenapa tidak? Ini juga sama, dari biji saya beli di warung, bijinya saya tebarkan itu. Terus ini ada salah satu teman punya pohon pisang. Ini pisang yang ada di supermarket, Samprais, jenis Samprais ini ya. Saya minta tunasnya, dan ini sudah besar ini. Kemudian ada telo ya, telo akar. Kemudian ada daun kelor ini. Ini ada daun kelor ya, ini daun kelor ya, daun kelor ini juga bagus untuk kesehatan. Juga mungkin yang suka bincang masalah goib atau tahu tentang masalah goib begitu ya, terkenal bahwa daun kelor ini bisa untuk sebagai penangkal ya. Kalau orang-orang ada kebal sakti begitu katanya ya, ini daun kelor salah satu penangkalnya.
ya supaya kita tidak sombong jadi orang. Kemudian ini pepaya, nah ini kebetulan sudah ada yang masak. Nah ini uniknya, jadi ketika kita itu santai-santai sambil metik pepaya, ini masih ingat eco racing ya, dulu ini saya gunakan eco racing ya di awal-awal. Kemudian setelah itu Bismillahirrahmanirrahim, saya petik. Nah, ini California punya, ini California punya. Oi. California punya ya. Ya, tanah yang 2 hektar ini 2 hektar ya, 2 kali 1 ya, badan jalan ini. Ini kalau misalnya ada yang mau silakanlah ambil ke sini, enggak apa-apa, karena ini juga bukan tanah saya ya kan, tanah umum ya, badan jalan ini saya tanamin begitu. Selain juga untuk aling-aling rumah biar nggak terlalu panas, juga ini manfaatnya adalah untuk peresapan, karena sumur kita semuanya dari bawah. Makanya ini juga sebenarnya saya lebih suka hijau-hijau begitu. Ini untuk peresapan juga, untuk peresapan ya. Kebetulan ini kebagian saya di sini memiliki lahan yang bisa dikatakan lebih luas ini, karena ini kan fasilitas umum. Sana ada taman, di sini lumayan besar, bisa untuk parkir mobil ya. Nah, sewaktu-waktu ya. Jadi seni untuk kita bisa merasakan nikmatnya memiliki sesuatu meskipun itu kecil, meskipun mungkin itu tidak besar. Apa yang kita bisa manfaatkan ya. Kalau ada tanah 1 meter saja itu bisa untuk ditanami paling tidak 2 atau 3 pohon ya, dari tunas ya, yang sekiranya memang produktif. Contoh misalkan pisang ya, pisang ini bisa dimanfaatkan buahnya. Kemudian pepaya, ini ada lagi di sini ada Jamaika, Jamaikanya, jamu Jamaika ya gitu. Dan kebetulan saya punya beberapa hewan, itu ada burung, ada garangan, itu kotorannya saya taruh di sini, saya kubur ya, saya kubur di sini. Jadi itu menyebabkan ini subur ya, subur. Ada kunyit juga sebenarnya, ada kunyit, ada serai, ada kato ya. Nah, lumayan banyak. Jadi bagi Anda mungkin yang nggak ada aktivitas di rumah, atau mungkin mengisi waktu di rumah santai, itu di belakang, di samping, depan, kalau misalkan nggak ada sama sekali bisa pakai pot juga. Di pot pepaya bisa ya, potnya agak besar gitu, ember besar itu, bisa untuk mengisi harian kita. Kemudian untuk refreshing juga, mengisi waktu. Dan kita kalau pusing atau mungkin kepala pusing dengan pekerjaan, kita bisa melihat tanaman ini atau binatang-binatang yang kita sukai gitu ya. Jadi ya kalau mau ideal, saya juga pengennya misalkan kayak punya tanah luas, punya kambing, punya sapi, tapi kan tidak ada. Kenapa kita pikirin gitu ya. Yang penting bagaimana bahagianya. Toh kalaupun sapinya banyak, tanahnya banyak, orang itu tetap ketika waktunya sedih, waktunya senang ya senang. Kesenangan dan kesedihan itu tidak ada hubungannya dengan harta kekayaan. Yang dikatakan rezeki itu bagi saya yaitu perasaan di mana kita merasakan senang ya. Dan dikatakan ketika kita itu tidak memiliki rezeki, atau lawannya rezeki atau musibah, itu ketika kita bersedih. Orang sekaya apapun pasti mengalami senang. Sama halnya seperti orang yang tidak punya atau kere, maaf ya bahasanya, ketika dia senang, sama dengan orang yang kaya raya senangnya seperti itu. Begitupun orang yang miskin ketika dia mengalami sedih, sama halnya seperti orang kaya. Sekaya apapun pernah mengalami sedih. Silakan bisa ditanya. Mungkin ada yang melihat video ini, orang kaya raya, misalkan emasnya berlimpah, pernah nggak dia itu merasakan sedih di saat dia sedang kaya, di saat dia sedang jaya begitu? Saya yakin pernah. Dan
kesedihannya sama seperti orang yang nggak punya, ya. Dan saya rasa orang kaya, orang miskin, orang sedang-sedang dan sebagainya, termasuk saya dan panjenengan semuanya pernah mengalami senang dan sedih, iya kan? Nah, tinggal kuncinya bagaimana, frekuensinya bagaimana, kesenangan dan kesedihan mana yang lebih banyak, bagaimana kita bisa menikmati kehidupan kita dengan lebih senang. Usia terus bertambah, menjadi tua udah pasti, dan mati pun menjadi pasti. Tetapi ya, menjadi kita itu menikmati sesuatu, menjadi dewasa, mensikapi apa adanya yang kita miliki dengan penuh kecintaan, dengan penghargaan apa yang kita bisa lakukan, menghargai karya-karya kita, menghargai apa yang ada di sekeliling kita, menghargai apa-apa yang sudah kita lakukan. Itu adalah yang terpenting dalam hidup kita ini. Oke, terima kasih, semoga ini bermanfaat. Thanks for watching, dan jangan lupa yang belum langganan silakan komen, subscribe, share di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.